Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riwanda Sofirmita. Saya dari kelas 647AH07. NIM saya 64231762. Saya ingin membacakan rangkuman tugas mata kuliah Manajemen Keuangan pertemuan 10, yaitu manajemen kas. Pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kas meliputi ada uang tunai atau kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand, atau ada di bank, cek, demand deposit, dan money order atau kas bond. Yang B, aliran kas. 1. Aliran kas dalam perusahaan, aliran kas masuk, cash inflow, dan aliran kas keluar, cash outflow. Aliran kas ada yang kontinu dan tidak kontinu atau intermittent. Yang 2, aliran kas masuk kontinu, misalnya hasil penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang. Aliran masuk intermittent, misalnya pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, dan penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Yang ketiga, aliran kas keluar kontinu, misalnya kas untuk pembelian bahan mentah dan gaji karyawan. Aliran kas keluar intermittent, misalnya pengeluaran untuk pembayaran dividen bunga, pembayaran angsuran hutang, pembelian kembali saham, dan pembelian aktiva tetap. Yang C, motif penahanan kas. 1. Motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, dan membayar biaya listrik. Yang 2, motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang ketiga, motif spekulasi, yaitu kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga menjadi investasi surat berharga. Yang D, manajemen kas, didefinisikan sebagai pengoptimasian penguasaan kas sebagai aktiva. Tujuan manajemen kas meliputi dua hal, yaitu likuiditas dan earning. Yang E, perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas dan kegiatan menggunakan kas atau membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance. Agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu menentukan sumber penerimaan kas, misalnya kas dari operasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap, dan mengeluarkan obligasi. Yang kedua adalah menentukan rencana penggunaan kas, misalnya pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, dan membayar gaji karyawan. Selanjutnya ada sumber kas, hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang, lalu ada penjualan atau emosi saham, adanya penambahan modal oleh pemilik, lalu ada pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel, hutang obligasi, dan hutang bank. Penerimaan di luar usaha perusahaan, contohnya adalah bunga. Lalu adanya penerimaan kas dari sewa bunga atau dividen hadiah atau restitusi pajak dan perbedaan sebelumnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas, yaitu ada perimbangan antara cash inflow dan outflow, penyimpanan terhadap aliran kas yang diperkirakan, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank, penganggaran kas. Lalu ada manfaat pokok jumlah kas yang memadai, yaitu dapat memanfaatkan potongan harga dalam pembelian barang. Dalam analisa kredit current ratio dan asset test ratio merupakan tolak ukur yang pokok. Lalu untuk mengambil peluang bisnis waktu-waktu. Lalu selanjutnya ada safety level of cash balance. Saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari kesalahan-kesalahan saldo kas. Lalu selanjutnya ada menentukan saldo kas optimal, yaitu total biaya transaksi yang akan diminimalkan. Untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari dua item, yaitu biaya simpan dan biaya transaksi. Selanjutnya ada model random aliran kas. Perusahaan perlu menetapkan batas atas H dan batas bawah Z saldo kas. Sekian penjelasan saya dari tugas mata kuliah Manajemen Keuangan pertemuan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.